Ya, ini ya saya cek kembali ini sudah ini sih harusnya nggak ada masalah. Ini gain saya juga sudah saya naikkan jadi 90. Oke, jadi harusnya tidak ada masalah. Oke, baik ini karena sudah jam 8 kita langsung mulai ya untuk record sesi materi hari ini. Tadi saya belum spotlight. Oke. Recording in progress. Oke, baik selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan malam ini pertemuan kita yang ke-6 ya. Kemudian untuk hari Jumat ini karena libur tanggal merah, maka nanti untuk yang sesi Jumat tidak ada. Kemudian nanti kita ketemu lagi di hari ini hari Senin ya. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu, Kamis, terus Jumatnya libur. Nah, sehingga nanti kita lanjutkan untuk sesi 8, 9, 10 di pertemuan minggu depan. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan minggu dalam hari ini, hari Senin, kita akan membahas mengenai salah satu fitur di cloud. Ini utamanya di cloud AWS, tetapi sebetulnya di semua cloud ada, itu adalah event-driven serverless solution. Oke, jadi untuk beberapa solusi yang sebelumnya kita gunakan kemarin, itu biasanya kita harus menggunakan server. Jadi seperti kayak di EC2 kemarin kita meng-create beberapa server, kemudian untuk diinstali web server dan juga database dan sebagainya. Nah, ada juga beberapa studi kasus di mana sebetulnya proses yang kita lakukan sangat sederhana. Jadi mungkin hanya memerlukan beberapa fungsi saja. Dan kemudian sebetulnya fungsi itu bersifat generik atau umum sehingga sebetulnya tidak perlu kita hosting sendiri atau tidak perlu kita hosting di satu server khusus. Nah, untuk beberapa studi kasus yang modelnya seperti itu, di mana prosesnya tidak terlalu kompleks, kemudian juga bisa diselesaikan dalam beberapa step saja, maka ini merupakan kandidat di mana proses bisnis tersebut itu bisa kita ubah ke dalam serverless solution. Nah, tentunya di sini akan memberikan banyak kelebihan, terutama karena dia tidak berbasis server atau serverless, maka kita tidak perlu memelihara server atau memaintain server itu sendiri. Oke, jadi nantinya kita bisa dengan mudah menambahkan ataupun mengurangi fungsi-fungsi yang nanti akan kita deploy di dalam solusi yang serverless ini. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa untuk solusi serverless ini tidak semua permasalahan bisa diselesaikan menggunakan solusi serverless. Terutama untuk solusi-solusi yang lebih kompleks, yang mana tetap memerlukan aplikasi atau mungkin interface web dan sebagainya, itu bisa jadi mungkin tetap menggunakan solusi yang berbasis server. Seperti itu. Oke, baik. Di sini nanti kita akan coba lihat dulu sebetulnya apa itu serverless solution. Nah, ini kalau pesan saya ini sebetulnya serverless solution ini di semua cloud ada. Jadi konsep ini perlu dipegang terlebih dahulu. Masalah nanti kita implementasi pakai AWS ya karena memang materi kita berkaitan dengan AWS. Tapi ke teman-teman kalau misalkan nanti implementasi di cloud lain, kurang lebih konsep-konsepnya itu sama. Nah, di sini yang penting itu karena kita membahas tentang serverless ya tentunya adalah konsep serverless computing itu sendiri bagaimana. Kemudian nanti bagaimana AWS itu menyelesaikan atau mengimplementasikan solusi serverless ini. Nah, kalau di AWS itu kita memiliki layanan namanya AWS Lambda. Kalau di dalam di dalam Google Cloud itu kita kenal ada Cloud Function. Itu konsepnya sama yaitu serverless serverless solution juga. Kalau di Azure saya lupa namanya function atau apa, tapi yang jelas kurang lebih modelnya sama. Kemudian juga nanti berikutnya ini ada yang namanya invocation models, yaitu cara memanggilnya itu bagaimana. Nah, karena dia serverless, hanya berbasis fungsi. Nah, bagaimana nanti kita memanggil fungsi ini dari bagian lain di dalam ekosistem kita yang memang memerlukan pemrosesan dalam fungsi tersebut. Nah, ini sama, ini di cloud yang lain kurang lebih sama. Kemudian berikutnya tentu saja tentang autentikasi dan otorisasi, ini juga sama, ini di semuanya ada. Nah, karena programnya itu hanya berbasis fungsi,
Nah, tentunya kalau misalkan tidak kita amankan, ya bisa aja orang manggil fungsi itu terus-menerus gitu ya, tanpa ada pembatasan dan sebagainya. Ya sama halnya kayak misalkan kita punya API atau punya website ya, kalau misalnya tidak kita amankan pakai login, ya pastinya nanti orang bisa dengan mudah masuk, apa namanya, capture data kita dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mengatur autentikasi dan otorisasi, tentunya kita punya identity dan access management yang bisa kita apply ke dalam Lambda function ini nantinya. Oke, jadi solusi serverless di AWS itu namanya Lambda function. Oke, kemudian nanti berikutnya kita juga bisa gini ya, kita bisa mengkonfigurasi fungsi-fungsi Lambda yang nanti kita gunakan di dalam aplikasi. Oke, kemudian juga kita bisa menerangkan nanti bagaimana kita melakukan deployment Lambda function. Nah, jadi meskipun dia modelnya serverless, tapi tetap nanti ketika setelah selesai dibuat, dia harus dideploy. Nah, bedanya, kalau misalkan biasanya kita deploy di server yang kita buat sendiri, proses deploy ini nantinya itu langsung di manage sama AWS. Jadi sama mirip kayak gateway API kemarin. Jadi kita tinggal klik deploy, maka otomatis nanti akan terdeploy di cloud-nya AWS dan fungsi Lambda function ini nanti bisa langsung kita panggil. Oke, kemudian juga ada namanya AWS X-Ray. Ini biasanya kita juga gunakan untuk solusi yang serverless. Oke, jadi nanti mungkin apa namanya yang sering kita temukan ada AWS ini Lambda sama ada AWS X-Ray. Nah, kenapa kita menggunakan AWS X-Ray? Nah, tadi kasusnya karena aplikasi kita tuh kan tidak berbasis server. Jadi kalau misalkan mau debug gimana? Karena nggak ada servernya, nggak ada lognya ketika aplikasinya jalan, ya gimana nanti caranya kita bisa melakukan debugging? Nah, di AWS ini ada juga AWS X-Ray yang mana biasanya kita gunakan untuk melakukan debugging pada beberapa solusi berbasis serverless seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ini nanti bisa kita gunakan dan pada akhirnya nanti akan bisa melengkapi implementasi tadi. Jadi tetap ketika kita membangun aplikasi pastinya perlu debugging dan sebagainya. Tetapi karena kita tidak punya servernya atau ya namanya juga serverless cuma fungsi, ya gimana nanti cara debuggingnya, ya salah satu caranya bisa menggunakan AWS X-Ray ini. Oke, di sini nanti ada beberapa modul yang akan kita beberapa section yang akan kita kerjakan. Oke, untuk yang X-ray nanti sepertinya tidak akan kita demokan di lab-nya, tidak akan mengcover itu, tapi kita bisa lihat nanti ada video bagaimana kita bisa melakukan debugging untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat serverless. Oke, jadi cerita besarnya seperti itu. Oke, nah di sini yang akan kita perhatikan di dalam studi kasusnya, ini melanjutkan dari studi kasus yang sebelumnya kemarin. Di sini si Sofia ini sudah selesai melakukan mock-up test ya dengan endpoint API yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian dia ingin meluncurkan ini versi dinamis dari cafe websitenya, dan kita ingin melakukan integrasi API untuk connect ke backend database-nya. Nah, salah satu tambahan yang perlu dilakukan di sini itu adalah ini. Oke, jadi nanti sebetulnya untuk aplikasi kita itu tetap sebagian besar ditulis dengan menggunakan HTML, tetapi karena kita butuh fitur untuk melakukan insert ke database misalkan, maka biasanya kan solusinya ya kita bikin aplikasi yang dinamis. Jadi mungkin bisa pakai bahasa scripting seperti PHP, atau mungkin Java, atau bahkan mungkin JavaScript dan sebagainya. Nah, tetapi di sini tetap dia tidak akan mengubah hal tersebut, jadi nggak akan mengubah bahasa pemrogramannya. Dia tetap pakai halaman HTML biasa. Nah, tetapi nanti
untuk beberapa endpoint itu kita ganti. Ya, jadi karena kita cuma manggil URL-nya saja. Nah, beberapa endpoint ini nanti sebetulnya akan kita lemparkan ke API. Nah, API itu nanti akan memanggil Lambda function. Nah, di mana Lambda function-nya itu nanti bisa melakukan update dan delete ataupun insert di dalam database. Oke, jadi meskipun di sini nanti masih tetap pakai HTML biasa gitu ya di dalam web page-nya, tetapi karena kita hubungkan dengan API Gateway, nah API Gateway ini dia nggak bisa bekerja sendiri, nah, dia harus ada back-end script-nya atau back-end programnya. Nah, tetapi karena kita tidak mau membuat aplikasi baru, nah, kita bisa saja memanfaatkan Lambda function, terus kemudian nanti bisa insert dan update ataupun delete ke dalam database-nya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa lihat kurang lebih arsitekturnya seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan nanti kita akan deploy, ya tentunya sebetulnya kita deploy tetap yang bagian webnya sama. Terus kemudian API Gateway yang kemarin sudah kita implementasikan, tinggal diganti saja back-end-nya menjadi AWS Lambda. Seperti itu. Oke ya, jadi kalau yang server ini betul kalau misalkan kita nanti menggunakan yang solusi AWS Lambda, tentunya yang kita perlu bikin kode programnya hanya sebatas yang kita perlukan saja. Misalkan kalau kita butuh insert data, ya udah ya pakai fungsi insert saja. Nah, jadi nggak perlu bikin full-fledged aplikasi, tetapi memang hanya fungsi-fungsi yang kita perlukan saja. Nah, di sini bedanya mungkin kalau sebelumnya kemarin kita belajar tentang ini, tentang server yang kita deploy sendiri dan juga ada beberapa API Gateway. Nah, di sini mungkin kita akan coba untuk membedakan ya antara ini server yang kita bangun sendiri dalam infrastruktur yang ada di dalam organisasi kita. Nah, ini biasa disebut sebagai on-premise. Jadi segala sesuatu yang kita buat sendiri servernya, kemudian ekosistem dan sebagainya itu disebut sebagai on-premise. Nah, ini biasanya yang pertama yang akan sangat besar biayanya itu adalah ketika kita harus membeli resource seperti mungkin menyiapkan lokasi data center, membangun gedung, termasuk juga mungkin nanti membeli peralatan hardware-nya dan sebagainya. Kemudian juga di on-premise ini salah satu kelemahannya juga kita tidak bisa menentukan kapasitas yang kita pakai sebenarnya itu berapa. Bisa jadi kita misalkan beli resource-nya cukup banyak, tetapi ternyata utilitas atau penggunaannya tidak terlalu tinggi, ya berarti kan mubazir. Demikian juga sebaliknya, kalau misalkan kita belinya sedikit gitu ya, beli hardware-nya terbatas, tetapi ternyata penggunaannya sangat besar, ya tentunya juga nanti tidak akan bisa maksimal penggunaannya. Nah, sehingga nanti di sini untuk on-premise itu beberapa kekurangannya seperti ini. Kemudian juga ketika kita membuat data center sendiri atau on-premise itu biasanya pasti proses pengadaan atau pembuatannya bisa berbulan-bulan sampai dia siap untuk digunakan. Termasuk juga karena kita membangun data center sendiri, maka maintenance-nya juga akan bisa sangat lama. Seperti itu. Oke, kemudian juga yang lain ini tentunya kalau kita sudah beli hardware-nya gitu ya, tentunya kita tidak akan bisa otomatis, misalkan kalau ada tahun depan ada seri terbaru, kita nggak mungkin langsung auto upgrade ya, kecuali kalau memang budgetnya tidak terbatas. Nah, maka biasanya di dalam investasi on-premise ini pasti ada yang namanya sunk cost atau biaya di depan yang tidak mungkin bisa kita tarik kembali seperti itu. Misalkan kita investasi tahun ini misalkan menggunakan komputer dengan spesifikasi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ternyata di 2-3 tahun ke depan ternyata ya sudah usang atau sudah ada versi baru yang mungkin lebih bagus ya atau lebih cepat, dan tentunya kita nggak bisa langsung mengupgrade server kita karena tentunya terkait dengan biaya yang di depan yang sudah kita keluarkan juga tentunya nggak bisa kita tarik kembali seperti itu. Nah, kalau ada solusi di cloud, ya kita
tidak langsung gini, sorry, kita bisa saja gunakan cloud ini untuk mengatasi beberapa isu yang kita miliki apabila kita menggunakan on-premise tadi. Nah, yang paling utama itu adalah hardware independence. Jadi karena kita menggunakan layanannya, kita nggak peduli di balik layar itu dia menggunakan model virtualisasi seperti apa, pakai hardware seberapa besar, dan sebagainya. Yang penting ketika kita misalkan butuh menggunakan resource, kita butuh berapa RAM, terus kemudian prosesornya juga berapa, itu bisa langsung tersedia oleh si layanan cloud-nya. Kemudian juga ada elastic resource and scaling, artinya kalau misalkan kita melakukan pembuatan resource di cloud, ternyata kalau misalkan kurang besar ya tinggal kita tambahi, atau kalau misalkan ternyata itu berlebihan ya bisa kita kurangi jumlah servernya. Oke, kemudian juga dari sisi provisioning dia juga bisa lebih cepat, karena nggak perlu nunggu pembelian hardware dan sebagainya. Ya, kita bisa langsung create resource yang atau computational power yang kita perlukan. Oke, kemudian juga mengurangi maintenance karena kita nggak perlu tidak perlu memelihara data center, hardware, dan sebagainya. Oke, kemudian apakah ada trade-off pakai cloud adanya hidden cost? Ini biasanya kalau hidden cost ya tidak ada hidden cost, jadi semua cost itu sebetulnya bisa dihitung. Jadi semua semua biaya itu bisa dihitung. Jadi sebenarnya tidak bisa dibilang bahwa itu ada hidden cost karena semua cost-nya itu pasti akan bisa dihitung. Karena komponen-komponen layanan cloud yang akan kita gunakan itu pastinya bisa kita definisikan dan istilahnya kayak tarif biayanya juga sudah tersedia seperti itu. Kalau bisa dibilang hidden cost-nya apa ya? Bisa jadi mungkin ada komponen yang tidak terhitung di awal, itu saja. Kalau masalah hidden cost-nya sebenarnya harusnya tidak ada. Seperti itu. Nah, nanti bisa dihitung pakai total cost of ownership. Ini cuman kalau di materinya Cloud Architect ini tidak ada. Ini di Cloud Practitioner ada. Jadi kita bahas tentang TCO atau total cost of ownership. Ya, atau kalaupun misalkan tidak visible menggunakan full cloud, kita juga bisa menggunakan model yang terkontainerisasi. Jadi kalau yang ini mungkin relatif lebih simple karena resource yang kita pakai servernya itu bisa sangat fleksibel sekali, tergantung dari jumlah kontainer yang kita gunakan dan sebagainya. Jadi tidak harus kita menggunakan full-fledged satu server untuk satu aplikasi. Kita bisa gunakan satu server ini bisa untuk beberapa kontainer sekaligus. Atau terakhir, solusi yang juga paling mudah untuk diimplementasikan itu adalah yang berbasis serverless ya. Karena dia pay per usage, jadi tidak perlu membayar kalau misalkan memang fungsinya tidak dipanggil. Kemudian juga di sini sudah built-in fault tolerance. Nah, karena kita tinggal nyebutkan saja scriptnya seperti apa dan kemudian nanti otomatis akan di-deploy di servernya AWS. Sama terakhir karena dia hanya berbasis fungsi ya kita cuma maintenance ya kode programnya saja, kita nggak perlu memikirkan server terus kemudian bandwidth dan sebagainya. Oke, ini saya kembali lagi ke sini. Oke, nanti ada total cost of ownership itu bisa dihitung ya di beberapa kebutuhan. Nah, misalkan seperti ini. Nanti kita bisa tentukan sebetulnya komponen-komponen apa saja itu yang kita perlukan saat kita melakukan migrasi ke cloud. Jadi kalau dibilang ada hidden cost, ini sebetulnya enggak juga, karena semua komponen cloud yang kita perlukan itu sudah jelas tarifnya. Jadi dibilang ada hidden cost karena bisa jadi mungkin kita lupa nggak ngitung gitu ya. Contohnya apa? Contoh paling simpel gini, kalau misalkan ada kalau misalkan ada traffic ingress misalkan atau outgress misalkan, itu harusnya ada biayanya misalkan, tapi kita nggak ngitung, nah itu jadi masalah seperti itu. Tapi sebenarnya kalau secara umum kalau kita ngitungnya dengan benar, dengan membagi ke semua komponen yang diperlukan, itu harusnya tidak ada yang namanya hidden cost.
Untuk beberapa toolsnya ada migration evaluation dan sebagainya. Ini di sini ada assessment dan sebagainya. Jadi cukup kompleks ya ininya. Jadi mungkin itu yang ini. Kalau VPC tidak kena cost, yang kena cost itu si apa namanya Elastic IP-nya, atau kalau IP publiknya kita pesan secara permanen itu baru kena cost. Tapi kalau yang VPC, jaringan dan sebagainya tidak kena. Oke, nah kalau yang seperti ini yang biasanya mungkin nanti perlu kita perhatikan. Tetapi meskipun VPC-nya nggak kena cost, tetapi perlu diperhatikan traffic ingress sama outgress-nya itu ada aturannya sendiri. Nah, itu yang kadang mungkin miss dan seolah-olah dianggap loh, ini berarti ada hidden cost ya. Enggak juga, karena secara di state, secara secara langsung bahwa memang ada beberapa biaya untuk traffic keluar masuk itu ada sendiri. Seperti itu. Termasuk juga storage-nya misalkan dan sebagainya. Nah, biasanya sering lupa itu misalkan ini paling sering terjadi itu adalah ketika kita mematikan Amazon EC2, ini memang betul kita nggak kena biaya compute-nya atau virtual machine-nya, tetapi karena harddisk-nya masih ada, nah harddisk-nya itu nanti tetap kena cas per jamnya, seperti itu. Nah, ini yang mungkin kadang user tidak hati-hati. Nah, jadi asumsinya loh kan komputernya mati. Iya, komputernya mati, tetapi biasanya itu ada harddisk-nya. Nah, harddisk-nya ini tetap dihitung karena kita masih menggunakan harddisk-nya misalkan berapa puluh giga gitu ya, berarti tetap kena cost per bulannya sekian. Jadi meskipun mesinnya mungkin nanti cuma hidup 4-5 jam, tapi kalau ini harddisknya nggak dihapus, ya tetap nanti kita kena biaya untuk harddisknya tadi. Oke, seperti itu. Jadi dan itu bukan hidden cost, itu bisa dihitung semuanya. Itu untuk keywordnya itu ada namanya TCO atau Total Cost of Ownership. Itu bisa diimplementasikan, saya kira di Google Cloud, di Azure itu juga ada, dan tentunya nanti setiap vendor itu pasti punya pendekatan sendiri-sendiri untuk cara perhitungannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk serverless ini karena dia paradigma pembuatan aplikasi yang sangat berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang biasa kita temukan. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk serverless application itu hanya beberapa aplikasi yang bersifat event driven. Jadi, kalau misalkan dia berbasis event, misalkan apa? Misalkan kita men-trigger, misalkan kita create report. Nah, kalau user tidak ngeklik create, itu kan berarti kita tidak perlu melakukan create reportnya. Misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada proses yang bersifat event driven, jadi terpicu oleh satu kondisi tertentu, maka itu bisa jadi merupakan salah satu kandidat proses bisnis yang bisa kita gantikan ke dalam sebuah layanan berbasis serverless. Kemudian juga mungkin saja ada beberapa komputasi itu yang bisa berdiri sendiri di luar dari sebuah aplikasi secara global atau secara garis besarnya. Jadi seperti kayak pembuatan report itu kan kadang sebetulnya yang kita perlu lakukan hanya melakukan query, terus kemudian nanti kita susun ya reportnya dan mungkin kita generate PDF misalkan. Nah, proses ini, proses query dan generate PDF-nya bisa jadi mungkin tidak harus diimplementasikan oleh bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Misalkan tidak harus pakai PHP, pakai script Python atau JavaScript saja kadang bisa. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka solusi ini juga bisa jadi merupakan kandidat yang bisa kita gunakan sebagai aplikasi serverless. Oke, kemudian juga yang lain yang biasanya berkaitan dengan data dan mungkin operasinya hanya untuk query atau untuk menginsert data, misalkan ke dalam database, itu juga merupakan salah satu kandidat yang bisa kita ubah menjadi sebuah aplikasi berbasis serverless. Oke, kemudian juga ada integrasi ya dengan dengan beberapa service yang lain. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang API atau API Gateway. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata kita bisa siapkan beberapa endpoint dan tentunya karena dia hanya berbasis endpoint, bisa saja nanti kita gabungkan juga dengan layanan-layanan yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan kita juga bisa gabungkan sama yang
AWS Lambda atau yang serverless, maka otomatis nanti kita bisa membangun sebuah ekosistem yang juga lebih kompleks. Oke, kemudian terakhir di sini biasanya untuk aplikasi serverless ini sudah terstandarisasi ini frameworks-nya, sehingga nanti untuk beberapa solusi itu kita harus memilih kita akan menggunakan bahasa pemrograman apa. Misalkan Python atau JavaScript, nah maka nanti untuk scripting-nya kita akan mengikuti standar dari serverless application. Bisa jadi itu akhirnya kita nggak bisa install library secara fleksibel karena dia modelnya serverless, ya diasumsikan bahwa yang kita gunakan itu sudah bisa dipenuhi oleh si runtimes yang ada di atas di atas server serverless tadi. Oke, nah di sini nanti ke pendekatan paradigma aplikasinya itu mulai beralih ya dari monolitik atau ya satu kesatuan yang utuh itu menjadi beberapa komponen yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, atau biasa kita sebut sebagai microservices. Jadi biasanya di microservices ini satu bagian itu hanya menangani satu proses saja. Jadi misalkan kayak satu fungsi, misalkan fungsi untuk insert, nah insert ke mana? Ya mungkin insert ke satu tabel saja, ataupun sebaliknya misalkan dia create reports. Nah create report apa? Nah itu juga biasanya mungkin hanya satu service atau satu fungsi saja. Nah tentunya ada kelebihan sekaligus kekurangan dari dua bagian ini. Kalau yang monolit jelas, ketika kita mau mengembangkan aplikasi, ya kita harus tahu secara garis besar aplikasinya seperti apa. Kemudian nanti untuk membangunnya, tentunya nanti kita perlu lihat kalau misalnya mau melakukan modifikasi di bagian tertentu, maka nanti di sini juga akan akan perlu kita ketahui, oh ini yang harus diganti bagian mananya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan yang microservices, ya kalau kita butuh satu service, ya kita tinggal tambahkan ke dalam satu struktur microservices. Tetapi di sini challenge-nya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan service yang baru dengan service-service yang sudah ada, sehingga nanti tidak terjadi inkompatibilitas dengan service-service yang sudah di deploy sebelumnya. Oke, AWS Lambda apakah sama dengan Fargate? Ya, tentunya tidak ya. Kalau yang Fargate itu digunakan untuk deployment container. Jadi serverless itu tentunya ini maknanya beda. Jadi serverless yang ada di Fargate itu untuk kontainer. Jadi kalau di AWS itu untuk pembuatan kontainer ada dua cara. Pertama kita bisa bikin cluster sendiri menggunakan Elastic Kubernetes engine-nya, atau bisa juga menggunakan yang si container services dari AWS ya. Atau kita juga bisa menggunakan Fargate. Nah, jadi contohnya misalkan, jadi yang disebut serverless di sini mungkin maknanya agak sedikit berbeda. Kalau yang Fargate itu dia tetap yang di serverless kan ya tentunya adalah backend-nya, yang si server kontainernya. Kalau yang nggak pakai Fargate ya ini kita harus tentukan server kontainer kita itu ukurannya berapa dan sebagainya. Kalau di Fargate ini server kontainernya akan bebas ya, tergantung dari setting kita di awal, nanti dia otomatis bisa extend sendiri. Nah, tetapi yang di deploy kalau di Fargate itu adalah kontainer. Sedangkan Lambda itu yang di-deploy adalah function. Bedanya itu. Oke, jadi kalau yang di Fargate itu yang di-deploy adalah container, yang di dalam Lambda itu yang di-deploy adalah function. Nah, tentunya akan lebih mudah di-manage yang Lambda, tetapi tentunya karena dia cukup kecil, hanya function, ya tentunya nanti fungsionalitasnya terbatas, sesuai dengan yang kita definisikan pada function tersebut. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu bedanya ya. Kalau Fargate memang serverless, tapi untuk yang container, jadi kita deploy container di atas Fargate. Sedangkan kalau yang Lambda itu yang kita deploy adalah function saja.
bedanya itu meskipun sama-sama serverless-nya. Tentunya kalau untuk yang Fargate kontainer itu tetap butuh server. Nah, sehingga kalau misalkan pakai Elastic Kubernetes Engine punyanya Kubernetes Amazon Kubernetes Engine-nya, ya tentunya tetap di awal biasanya kita harus tentukan jumlah server clusternya berapa. Kalau yang di Fargate itu nggak perlu, ya langsung deploy saja sesuai kebutuhan dari kontainer. Kita butuh berapa kontainer. Nah, kalau yang Lambda ini kita hanya menjalankan kode program. Jadi basically komponennya lebih kecil daripada kontainer. Karena biasanya kita hanya cukup mendefinisikan script gitu ya. Nah, kemudian nanti scriptnya di upload terus di deploy, dia sudah jadi satu endpoint sendiri. Dan salah satu ciri khas yang bisa kita gunakan untuk si Lambda ini itu adalah kita harus memastikan bahwa aplikasi kita itu bersifat merupakan respon dari sebuah event. Ini kuncinya. Jadi kalau misalkan dia merupakan salah satu proses yang panjang dan berkaitan satu dengan yang lain, biasanya itu tidak cocok kita jadikan sebagai Lambda function. Tetapi kalau misalnya dia berbasis event, misalkan kayak trigger ketika misalkan ada user menginputkan sesuatu atau menginsertkan sesuatu, terus kita update di bagian yang lain misalkan ya, bisa jadi karena operasinya itu sangat kecil, itu bisa kita pisah ke dalam satu fungsi sendiri dan tidak langsung berkaitan dengan yang lainnya, maka ini merupakan kandidat function atau operasi atau proses bisnis yang bisa kita jadikan AWS Lambda. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita hanya melakukan upload kode programnya saja. Nah, kemudian nanti setelah kita upload Lambda-nya, maka nanti kita akan tentukan event apa yang akan men-trigger agar Lambda ini berjalan. Oke, nanti saya lupa ini yang di contoh di lab ini yang gini contohnya misalkan gini, kita mau meng-create generate report misalkan. Generate report itu kita definisikan misalkan seperti ini. Generate reportnya apa? Misalkan ada usernya misalkan atau seseorang ini ngeklik tombol send report, maka nanti ada tahapan satu, kita mungkin nanti melakukan query, terus kemudian yang kedua kita akan kirimkan email seperti itu, di mana dua proses ini itu tidak memerlukan campur tangan manusia. Jadi usernya cuman tinggal klik gini ya, tinggal klik di depan saja. Kalau sudah selesai nanti urusan di belakangnya itu urusan dari si Lambda function-nya misalkan. Ini udah nggak perlu butuh tidak perlu butuh interaksi dari user lagi. Nah, kalau misalkan kita punya case seperti ini bisa yang dua ini bisa kita pindahkan ke dalam Lambda function. Nah, kemudian nanti di sini Lambda itu akan jalan itu apabila ada satu kondisi atau event tertentu yang men-triggernya. Jadi kalau nggak ada event dia nggak akan jalan. Dan dia hanya bisa dia hanya dihitung ya berdasarkan compute resource yang dipakai dan juga berapa kali dia diakses. Nah, jadi kalau misalnya ternyata nggak pernah diakses ya bisa jadi nggak akan ada biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau dia sering diakses plus waktu komputasinya cukup tinggi ya tentunya biayanya nanti bisa lebih mahal. Oke, nah keunggulannya apa ketika kita gunakan Lambda? Nah, karena Lambda itu hanya di charge ketika fungsinya itu dipanggil, tentunya ini akan memberikan satu kelebihan karena kita tidak perlu membuat satu server yang standby. Jadi untuk resource yang idle ini tentunya nanti tidak akan tidak akan terjadi. Jadi karena Lambda itu hanya dijalankan saat dia dipanggil saja, maka nggak perlu menyiapkan server yang selalu standby. Oke, kemudian yang pertama ini tentunya karena dia berbasis fungsi atau function ya, Lambda function, maka tentunya kita bisa menggunakan kode program kita sendiri. Anda harus pakai
apa namanya pakem bawaannya dari AWS. Ini contohnya misalkan kayak di mana? Kayak misalkan kayak di Microsoft itu ada namanya step apa namanya? Step function atau apa saya lupa. Itu kita harus menyesuaikan dengan workflow yang disediakan oleh Microsoft. Misalkan contohnya. Nah, tetapi kalau di sini ini kita bisa menggunakan kode program kita sendiri. Mungkin misalkan kita bisa coding pakai JavaScript, Python misalkan. Dan kemudian nanti runtime AWS Lambda akan menjalankan fungsi yang kita definisikan. Nah, kemudian nanti juga karena dia berbasis Cloud AWS, maka juga bisa kita hubungkan dengan layanan-layanan AWS yang lainnya. Oke. Terus kemudian berikutnya juga ada ini, ada Flexible Resource and Concurrency Models. Nah, karena dia merupakan satu komponen kecil, maka akan sangat mudah sekali kita integrasikan dengan layanan-layanan yang lainnya. Oke, kemudian berikutnya di sini untuk ini ya, permission modelnya juga fleksibel karena dia berbasis function. Nah, terus kemudian nanti ke functionnya itu juga akan bisa kita tempeli policy. Ya, tentunya akan lebih mudah untuk mengatur si si lambda function tadi untuk bisa diatur permission modelsnya. Oke, kemudian di sini berikutnya ada built-in availability and fault tolerance. Ini karena kita nggak mau manage server, itu tentunya kita nggak perlu khawatir ya. Misalkan tadi ada barusan pertanyaan, ada apakah kena DDoS dan sebagainya? Ya, tentunya nggak. Kalau misalkan kena DDoS ini ya apa namanya kita bisa tinggal batasi aja. Jadi di dalam AWS itu juga sudah ada built-in DDoS protection. Bentar. Sehingga seharusnya sih tidak akan sampai kena DDoS. Oke, jadi di sini tinggal kita aktifkan saja DDoS protection ya. Jadi kalau misalkan kita punya layanan yang berpotensi untuk berpotensi untuk bisa karena endpoint-nya pasti akan kita buka karena pasti akan digunakan oleh layanan yang lain ya, pastinya akan memunculkan potensi adanya adanya intrusi ataupun serangan di situ. Nah, tetapi di cloud ini hampir semua cloud bukan hampir ya, semua cloud pasti punya layanan untuk menangani dari DDoS tadi. Jadi nggak hanya Lambda, semua layanan cloud itu pasti berpotensi kena DDoS kalau misalkan kita ada channel yang kita buka. Itu pasti. Nah, salah satu solusinya kita bisa menggunakan yang namanya DDoS protection dari AWS. Bisa pakai namanya AWS Shield, ada AWS WAF, ada juga Firewall Manager dan sebagainya. Dan ini bisa kita tempelkan di depan semua resource yang kita gunakan. Contoh misalkan tadi ada yang tanya ini takut misalkan AWS Lambda-nya kena DDoS. Ya udah ini misalkan AWS Lambda-nya karena ini dia bilang AWS Resource untuk to protect ya, mungkin kita bilang AWS Lambda. Nah, kita kasih firewall, maka nanti ini menjadi satu kesatuan di dalam AWS Shield ini. Jadi pertanyaannya bukan apakah nanti kalau kena DDoS berarti bakal bayarnya lebih mahal, enggak. Tetapi kita biasanya diwajibkan untuk melakukan tindakan preventif, yaitu dengan mengamankan dari DDoS. Nah, kalau di AWS itu sudah ada namanya AWS Shield, tinggal dipakai saja nanti bisa mengamankan endpoint kita itu tidak terkena serangan DDoS tadi. Nah, bagaimana kalau nggak pakai? Ya sama aja, dia semua sistem kalau misalnya nggak pakai pengaman ya pasti bisa terbobol dengan mudah seperti itu. Oke, kira-kira itu mungkin jawabannya. Jadi kalau misalkan kena DDoS, apakah mungkin? Ya bisa saja, tapi ada solusi yang lebih sangat mudah untuk mengaktifkan di ininya. AWS Shield itu apakah bisa dipakai untuk on-premise? Ya, selama dia connect, kalau misalnya on-premise-nya di-connect-kan direct connect ke AWS, ya bisa-bisa saja. Jadi misalkan seperti kemarin ada hybrid deployment yang menggunakan on-premise sama cloud.
selama yang on-premise-nya itu dikonekkan ke AWS dan dianggap sebagai salah satu ekosistem di AWS, ya bisa aja kita tambahkan AWS Shield di depannya, seperti itu. Oke, teknik stress tool untuk uji coba serverless. Stress tool sama gini, kalau misalkan untuk yang si AWS, kalau misalkan kita menggunakan AWS Lambda itu sudah pasti terjamin untuk performanya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan untuk stress tool tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah apakah memang function yang kita gunakan itu sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi lebih ke correctness bukan ke performance lagi masalahnya. Kalau uji performa secara otomatis ya AWS Lambda itu bisa di ini ya, ini secara umum itu sudah ada proses optimasi performanya. Jadi ibaratnya gini, tidak perlu, karena ini modelnya serverless, ini beda paradigmanya dengan kalau misalkan kita punya server sendiri, kita install aplikasi, ya ini wajib kita pakai stress test. Nah, kalau di modelnya AWS Lambda ini paradigmanya berbeda. Karena dia serverless, ini setiap request yang kita arahkan ke servernya, itu sudah pasti nanti akan tertangani dengan compute resource yang sudah mumpuni lah. Intinya seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan tuh hanya ke bagian ini optimasinya saja. Dan itu juga nggak selalu harus pakai stress test yang tentunya nanti biayanya cukup mahal karena kita memanggil endpoint-nya mungkin berulang-ulang kali atau bahkan mungkin beribu-ribu kali. Seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti ini ya biasanya kalau misalnya mau stress test ya kita bisa aja estimasi ini nanti si satu operasi itu butuh sekitar berapa megabyte misalkan ya. Terus kemudian tinggal kita tentukan saja misalkan durasinya berapa lama per service misalkan, terus kemudian nanti setiap hari atau setiap saat itu diakses berapa kali ya, tinggal kita kalikan nanti bisa langsung otomatis kita tentukan saja biayanya seperti itu. Oke, jadi intinya gini, kita nggak perlu pakai stress test karena ini sudah teruji untuk servernya. Karena modelnya serverless kita memang tidak memaintain servernya, jadi secara performa itu pasti akan sudah teruji seperti itu. Jadi kalau ditanya misalkan apakah teknis untuk yang murah dan sebagainya ya, kalau misalkan mau ngetes ya bisa, tapi sebetulnya dari sisi performa sudah terjamin sih sebenarnya kalau misalkan pakai yang serverless. Jadi kalau biasanya lebih sering kita tentukan yang bagian logiknya apakah sudah memberikan resource proses komputasi yang efisien. Karena kita cuma hosting fungsi. Jadi yang perlu kita cek itu apakah fungsinya itu efisien atau tidak. Ada contoh hitung-hitungannya, misalkan kita butuh satu kali pemanggilan fungsi itu katakanlah misalkan butuh berapa detik sih. Nah, kalau misalkan ternyata kalau cukup lama misalkan untuk sekali pemanggilan ya tinggal kita ubah saja di sini. Seperti itu. Oke, jadi ini paradigmanya beda ya dengan ketika kita punya server fisik yang memang harus kita tes performanya. Kalau di sini karena serverless, performanya sudah pasti sudah dijamin sama AWS-nya ya. Kita hanya bisa ngitung satu, waktu komputasi fungsinya berapa lama, sama yang kedua mungkin yaitu tadi butuh memorinya sekitar berapa besar, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini hitung-hitungannya. Contohnya misalkan kita alokasikan memorinya 128. Biayanya memang betul murah misalkan ya, tetapi ternyata durasi untuk eksekusi fungsinya kurang lebih sekitar 12 detik misalkan. Tetapi kalau kita increase memorinya 1000 kali misalkan, kita punya penurunan performa 10 kali lebih cepat, tetapi dengan biaya yang tidak terlalu berbeda jauh, hanya sekitar
1/1000-nya lah. Jadi cuma sekitar kecil sekali biayanya meskipun memorinya sudah kita naikkan seperti ini. Oke, ini kira-kira ada stackingnya sendiri, tapi yang jelas nggak bisa kita samakan dengan stress test yang ada di dalam server fisik, karena paradigmanya sudah berbeda. Kalau deploy machine learning, tentunya tidak bisa, nanti harus dipikirkan apa namanya, si modelnya mau di hosting di mana, misalkan. Terus kemudian juga untuk load models itu apakah lebih cepat misalkan dengan menggunakan Lambda, tetapi biasanya tidak bisa hanya menggunakan Lambda function saja. Deployment machine learning karena gini, karena untuk load model, karena dia hanya berbasis fungsi, dia stateless, jadi nggak ada state-nya. Artinya ketika kita panggil, misalkan ketika kita memanggil suatu fungsi, baru dia melakukan komputasi terus sudah selesai. Nah, problemnya adalah kalau misalkan kita punya model machine learning, ini kan modelnya harus di load dulu. Nah, kalau modelnya besar bisa jadi mungkin loadnya cukup lama, dan kalau misalkan yang pakai ribuan orang ya pasti nggak mungkin setiap orang itu akan ngeload modelnya sendiri-sendiri. Pasti komputasinya nggak akan kuat seperti itu. Jadi Lambda function tidak cocok untuk deployment dari machine learning. Nah, kalau mau model yang berbasis machine learning itu ada mekanisme deployment sendiri. Oke, mungkin kurang lebih itu bisa menjawab. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi di sini nanti untuk beberapa fiturnya ini kurang lebih seperti ini ya tadi. Nah, kemudian untuk use case-nya seperti apa? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun Lambda function itu cukup sederhana, ya karena kesederhananya itu tidak semua use case itu cocok untuk diubah menjadi suatu Lambda function. Salah satunya tadi untuk machine learning apakah bisa? Jawabannya tidak, karena proses kayak seperti ini untuk pengecek loading model, prediction dan sebagainya itu butuh resource yang lumayan besar. Dan kalau setiap user itu load model yang sama dan usernya banyak, pasti nggak akan kuat ininya. Jadi mungkin ya case tersebut nggak cocok di cover oleh si Lambda function. Nah, di sini untuk contohnya misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan ada suatu website yang dihosting di sebuah Amazon S3, misalkan di sini misalkan untuk contoh ini aplikasi tentang cuaca misalkan. Kemudian misalkan usernya itu ngeklik salah satu link local weather information atau informasi cuaca di daerahnya sendiri misalkan. Nah, karena user ini request ini, maka kita bisa saja minta Lambda untuk mengquerykan dari database. Nah, kemudian nanti Lambda mengembalikan mungkin bisa file JSON dan sebagainya. Nah, nanti si API Gateway akan nge-return ke webnya itu dalam bentuk file JSON dan bisa di-parsing sama JavaScript misalkan di dalam website ini. Atau bisa juga untuk data-data real-time processing. Karena ini mungkin kita butuh kecepatan yang tinggi, maka beberapa data yang masuk ke dalam sistem itu bisa saja ditangkap karena dia berbasis event. Ketika ada data baru yang masuk, dia bisa panggil satu fungsi Lambda, dan kemudian nanti fungsi ini bisa diperintahkan misalkan untuk insert ke dalam database, dan kemudian nanti dari database ini bisa di-query oleh aplikasi dashboard untuk menampilkan misalkan trending topics, ataupun juga digunakan untuk query dari proses-proses yang lainnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk Lambda function ini beberapa yang bisa dilakukan. Ini kita akan bisa amankan ini ya ke permissionnya. Kemudian juga kita bisa initiating events. Kemudian juga ada application code sama dependency libraries yang nanti juga akan kita masukkan ke dalamnya. Sama nanti untuk configuration dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan apa nih? Reactive web ya bisa-bisa saja karena konsepnya di sini dia hanya menjalankan satu fungsi spesifik ya, sama aja kayak misalkan kita nembak endpoint API ya. Kalau misalkan kalau misalkan model aplikasinya butuh yang seperti itu ya bisa saja digunakan.
Gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini dia nggak bisa menggantikan full-fledged application. Jadi aplikasi-aplikasi yang kompleks atau besar itu nggak bisa digantikan oleh Lambda. Jadi Lambda ini hanya satu Lambda function itu hanya menjalankan satu proses yang spesifik. Nah, kemudian misalkan kalau ada ini tadi, nah ini juga menjadi salah satu alasan kenapa dia nggak cocok juga untuk deployment machine learning tadi ya. Karena di setiap invocation, ketika misalkan ada request masuk, ada 4 request, sebetulnya kita akan jalankan 4 fungsi Lambda secara bersamaan. Jadi ini sifatnya dia konkuren, jadi tergantung yang request berapa, jadi nanti akan dibuatkan instance functionnya itu sendiri-sendiri. Jadi kalau yang manggil 4 ya udah ada 4 proses yang memanggil Lambda function ini. Ya, sehingga kalau misalkan tadi misalkan dipakai untuk kasus machine learning gimana ya? Kalau ada yang request ada 1000 ya ada 1000 proses. Kalau misalkan machine learningnya itu melakukan load model dulu, kemudian predict terus return ya pasti kita bisa bayangkan ada 1000 kali objek itu di load di dalam komputasinya. Nah, tentunya nggak akan efisien, sehingga tidak disarankan untuk deployment machine learning. Ada modelnya sendiri seperti itu. Nah, jadi di sini biasanya yang paling penting di sini untuk Lambda function sendiri itu use case-nya adalah untuk beberapa use case yang memang sifatnya sangat kecil atau atomik. Jadi satu proses bisa dijalankan oleh satu fungsi khusus. Kalau tidak bisa seperti itu, maka ya bisa jadi tetap harus menggunakan solusi yang berbasis server atau menggunakan solusi yang lainnya. Bisa mungkin pakai kontainer dan sebagainya. Oke, ini bentar. Mungkin biar ada gambaran sebentar, ini ada ininya enggak ya? Ada apa namanya? Videonya udah ada. Ya mungkin nanti kalau misalkan ini, ini yang demo ini nanti untuk demonstration ada yang X-ray dengan Lambda nanti kita tunjukkan sebelum apa namanya kita jalankan labnya. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke bagaimana cara menginvoke atau memanggil Lambda function-nya. Oke, untuk CI/CD di Lambda kita nggak perlu CI/CD ya. Untuk di Lambda ya otomatis kita tinggal edit saja nanti fungsinya, karena dia nggak melakukan dia nggak melakukan instalasi, dia nggak melakukan deployment dan sebagainya. Jadi tinggal kita edit saja fungsinya di manajemen konsol, kemudian nanti tinggal kita deploy ulang seperti itu. Kalau misalkan butuh yang otomatis ya bisa pakai CloudFormation dan sebagainya. Tetapi overall karena dia hanya berbasis hanya fungsi saja ya tinggal langsung diedit aja di bagian ininya di bagian manajemen konsolnya. Jadi nggak perlu CI/CD khusus di dalamnya. Kalau mau ya menggunakan CloudFormation untuk CI/CD-nya. Jadi katakanlah misalkan kita butuh create Lambda function ya kita bisa kita bisa tentukan scriptnya seperti ini, kemudian nanti bisa diotomasi menggunakan CloudFormation misalkan. Nah, dia nggak connect repository, dia cuma nanti kita mungkin bisa lihat ya bentuk Lambda function itu seperti apa sehingga kenapa dia nggak butuh CI/CD dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mau butuh CI/CD ya bisa menggunakan AWS CloudFormation untuk misalkan create Lambda function dengan script seperti ini. Nah, scriptnya bisa jadi mungkin connect ke repo bisa, tapi nggak akan tersinkronisasi secara otomatis terus-menerus dengan repositorinya. Karena dia modelnya beda. Jadi
arsitekturnya beda, bukan seperti aplikasi web pada umumnya yang harus kita sync dengan reponya dan mungkin kita deploy, enggak. Kayaknya dia hanya berbasis fungsi saja. Jadi satu file ya, berisi mungkin beberapa fungsi yang mendukung ya fungsionalitas dari Lambda function tersebut. Oke, mungkin nanti akan ada sedikit gambaran apabila nanti teman-teman sudah masuk ke contoh case di labnya. Oke, jadi di sini tadi ada dua ya, mungkin yang perlu saya konfirmasi. Jadi yang tadi pertama tentang stress test itu tidak perlu karena dia secara otomatis ekosistemnya sudah serverless dari AWS, performanya sudah teruji. Hanya saja tadi untuk alokasi memori biasanya kita bisa tentukan kita mengalokasikan memori berapa. Itu tergantung dari seberapa kompleks fungsi yang dibangun. Oke, sama tadi yang kedua tentang deployment machine learning itu tidak bisa. Sampai ketiga terakhir ini untuk CI/CD itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan di sini. Karena yang kita hosting itu sebenarnya cuma satu fungsi. Nah, bisa saja langsung kita edit di manajemennya, nggak perlu sinkron dengan repositori manapun. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Ini dia berbasis berbasis event. Nah, ini sekali lagi ini dia berbasis event. Jadi dia nggak bisa tiba-tiba dipanggil gitu nggak, tetapi harus ada misalkan event tertentu atau sesuatu yang men-trigger sehingga fungsi nanti itu akan dipanggil dan menjalankan operasinya. Nah, contohnya misalkan seperti ini untuk push event sendiri, kita bisa pilih apakah dia pakai sinkronus atau asinkronus. Nah, kalau misalkan nanti kita menggunakan sinkronus, maka akan terjadi blocking. Dia akan menunggu prosesnya selesai dia akan menunggu sampai proses lambdanya itu selesai. Jadi ini tergantung dari arsitektur aplikasi kita secara keseluruhan. Nah, misalkan kalau kita butuhnya itu yang berbasis sinkronus, ini biasanya untuk API. Karena biasanya untuk aplikasi ini yang kita konekkan dengan API, ya pasti si aplikasi akan menunggu sampai API-nya itu mereturn sesuatu dari sini. Nah, karena secara ininya kita pakai protokol HTTP, di mana pasti ada request sama response. Nah, dia pasti nanti akan menggunakan model yang sinkronus ini. Setiap request itu pasti harus mendapatkan response. Apapun itu, jadi bisa jadi mungkin responnya sukses, bisa juga mungkin tidak. Nah, ini yang nanti mungkin perlu kita perhatikan di sini. Oke, atau bisa juga misalkan ada beberapa proses yang sebetulnya asinkronus, jadi tidak langsung harus diselesaikan pada saat itu juga. Contoh misalkan ketika ada event file berhasil diupload. Nah, ketika file berhasil diupload kan sebenarnya user tidak berinteraksi secara langsung. Nah, tetapi ketika file itu berhasil diupload, maka ada suatu trigger event yang bisa kita gunakan untuk menjalankan Lambda function tadi. Contohnya, misalkan ketika user mengupload image, misalnya atau mengupload image yang ukuran besar, maka bisa saja ketika uploadnya selesai, misalkan ada Lambda function yang bertugas untuk melakukan pembuatan beberapa versi resolusi yang berbeda dari image ini. Misalkan ada image-nya besar, kita buatkan misalkan ada versi thumbnail, versi mobile, atau mungkin versi slow resolusinya misalkan. Nah, proses ini itu bisa dilakukan secara sinkronus karena kita nggak perlu nunggu request ataupun nunggu koneksi seperti API Gateway yang harus punya harus terjawab atau ada yang namanya request dan respon. Seperti itu. Ya, bisa saja kalau misalkan si lambdanya bisa digunakan. Tapi kalau provisioning instance itu sebetulnya digunakan kalau kasusnya EC2 itu sebetulnya provisioningnya bisa menggunakan auto scaling. Jadi bukan bukan lambda murni. Jadi kalau misalkan untuk EC2 khusus untuk EC2 biasanya kita gunakan model auto scaling dan juga load balancing-nya.
Oke, jadi ini kira-kira jadi ada yang mekanisme push. Nah, jadi ada suatu proses yang nge-push event ya ke dalam ini, atau ada suatu aplikasi yang mengirimkan mengirimkan apa namanya, mengirimkan perintah ke lambdanya. Nah, sehingga nanti di sini kita akan apa namanya, ininya bisa kita lakukan secara seperti ini. Atau bisa juga pull atau apa namanya, polling event types. Oke. Artinya bisa saja si lambda ini nanti menarik data dari layanan yang lain. Jadi kita bisa hubungkan lambda ini dengan dengan jalur atau jalur transfer data yang lain. Misalkan dia bisa saja kita pasang atau kita istilahnya kayak kita cantolkan ke satu stream. Nah, ketika ada data yang baru masuk, ini otomatis nanti dia akan memproses sendiri. Jadi nggak perlu nunggu di push atau diperintahkan. Seperti itu. Jadi dia semacam model pooling atau menarik ya. Jadi apa namanya, dia menarik event dari satu pooling atau satu channel tertentu. Sehingga ini beda dengan yang pertama. Kalau ini modelnya push, jadi ada satu aplikasi, kemudian dia manggil AWS Lambda. Nah, di model pull, Lambda itu kita hubungkan dengan jalur komunikasi tertentu. Bisa pakai stream ataupun juga dari queue. Nah, dia nanti akan nunggu event yang ada di situ. Jadi dia akan secara periodik ngecek. Ketika ada request baru, misalkan ya dia langsung proses untuk dilakukan dilakukan proses untuk input yang didapatkan dari stream ataupun queue yang tadi. Oke, nggak selalu ini, ada dua perbedaan ya, ada streaming sama ini messaging. Kalau streaming tuh datanya selalu jalan. Nah, kalau yang messaging ini kan bisa jadi bisa jadi nggak selalu nggak selalu jalan terus datanya. Jadi kalau queue ini ya dia ngambil dari queue. Mungkin gini, kalau misalkan stream itu kayak aliran ini ya, kayak misalkan kayak aliran sungai ya, kita langsung ngambil di sini. Nah, tapi kalau queue itu ibaratnya kayak bisa kita ibaratkan kayak ember. Ya, jadi tinggal kita ambil ember yang mana dulu. Seperti itu. Jadi kalau queue itu dia lebih tertata karena datanya itu akan bisa kita ambil sesuai dengan queue-nya, kita ambil yang mana. Nah, kalau stream itu ya kita ibaratkan kayak stream atau aliran sungai gitu ya. Nah, ini maka dia bisa lebih aktif untuk mengambilnya. Oke, nah ini ada sedikit paradigma yang berbeda agak beda ya antara stream sama queue. Kalau queue itu kita bisa lihat urutannya. Kalau stream ya bisa jadi data yang terkirim dalam satu waktu itu bisa saja sangat banyak dan ya nggak ada model antrian tertentu. Jadi nggak ada urutannya lah seperti ini. Kalau yang queue ya ini bisa saja ada urutan tertentu yang nanti bisa kita utamakan itu yang mana dulu yang akan kita proses. Oke, nah contohnya misalkan seperti ini. Kalau kita mau memanggil AWS Lambda, maka nanti kita akan melakukan invocation. Jadi nama pemanggilan fungsi itu namanya invoke di sini. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat ini function name itu nama fungsi Lambda kita apa, terus payloads atau inputnya apa, dan kemudian nanti respon yang diharapkan itu adalah respon.json. Misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti ketika fungsinya dipanggil, maka dia akan mereturnkan file respon.json yang bisa digunakan di server yang lainnya atau di proses yang lainnya. Oke, nah misalkan seperti ini. Kemudian juga bisa secara sinkronus. Kalau sinkronus berarti nanti prosesnya bisa jadi mungkin akan masih ada sebagian jalan di belakang layar dan dia mungkin saja nanti akan ya mengubah satu bagian tertentu dari sebuah aplikasi misalkan, tetapi ini nggak perlu laporan lagi ke si pengirim request-nya tadi. Ya, jadi ada model yang sinkronus seperti HTTP atau HTTPS itu pasti nanti harus ada hasil akhir yang dikirimkan.
Tapi bisa juga asinkronus, ini biasanya untuk layanan yang, sorry, ada pemanggilan pemanggilan AWS Lambda dari layanan AWS yang lain. Yang biasanya kita nggak perlu nunggu atau servisnya nggak perlu nunggu sampai Lambda-nya selesai memproses. Seperti ini. Oke, nah kemudian di Lambda tadi itu bisa kita gunakan beberapa mode tadi ya, bisa sinkronus, asinkronus, ataupun juga polling, di mana kita bisa melakukan resource mapping atau ya ibaratnya kita eh, kita hubungkan si AWS Lambda itu dengan sumber event tertentu, bisa dalam bentuk streaming atau bisa juga dalam messaging queue yang bisa ditentukan. Jadi AWS Lambda ini nanti bisa kita hubungkan juga dengan layanan-layanan penyedia jasa atau penyedia event lainnya. Nah, setiap penyedia event maka tentunya punya karakteristik sendiri dan nantinya Lambda bisa bisa menghandle tipe-tipe sumber event yang akan bisa digunakan. Oke, mungkin biar ada gambaran ya, mungkin sambil ini. Oke, ini mungkin nanti saya jelaskan sambil jalan aja karena ini kalau dari beberapa pertanyaan mungkin saya yakin teman-teman mungkin belum ada gambaran bagaimana si Lambda ini bekerja dan tadi kenapa sih saya jawab misalkan kenapa nggak butuh stress test, terus kemudian juga nggak butuh beberapa yang lain. Oke, mungkin sampai sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materinya, mungkin biar ada gambaran kita bisa coba dulu ke sesi labnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau kita sebentar, saya izin ke belakang sebentar, mungkin sekitar 2 menit. Nanti setelah itu akan kita lanjutkan dengan sesi labnya. Oke, baik. Oke, ya.
Oke, kita coba lihat dulu ya. Ini tadi ada pertanyaan lambda itu cocok untuk apa? Nah, kita coba lihat ini model lambda itu seperti apa. Jadi nanti bisa mengira-ngira cocoknya untuk apa. Tapi yang jelas, seperti yang saya sampaikan tadi, lambda itu hanya cocok untuk satu proses yang sangat spesifik. Nah, dan kalau prosesnya berubah-ubah gimana ya? Pastinya nggak bisa. Oke, seperti itu. Oke, ini mungkin nanti bisa dicoba ya ini untuk ini mungkin saya langsung masuk ke labnya aja biar nanti ada gambaran kira-kira lambda itu yang seperti apa. Kereta pertama dan kereta terakhir proses untuk pada Oke, nah sebelum masuk ke ini ke step by step di labnya, kita coba lihat dulu nanti di sini arsitektur yang akan kita implementasikan itu seperti apa. Oke, jadi kalau yang sebelumnya kemarin kita hanya menggunakan mock endpoint, di mana dalam setiap pemanggilan API gitu kita langsung return sebuah data menggunakan data JSON, langsung kita kembalikan. Nah, di sini nanti ini yang mock endpoint ini kita hapus atau kita ubah dengan menambahkan lambda. Jadi lambdanya nanti bisa melakukan query dari database dan mengembalikan data yang diminta tadi. Seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan tadi menjawab pertanyaan terakhir, apakah aplikasi yang sering berubah itu bisa digunakan lambda? Ya, jawabannya tidak. Jadi lambda itu adalah satu proses yang sangat spesifik, di mana ya dia fungsinya nggak banyak. Jadi ya benar-benar satu fungsi spesifik atau fungsi khusus ya. Misalkan get product, ini kan berarti query di tabel produk kemudian return hasilnya. Udah selesai seperti itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ada misalkan ini apakah mungkin ada perubahan cara query-nya? Ya, mungkin tapi kan sangat kecil sekali. Ya, kalau yang namanya get product misalkan ya udah dari tabel produk mungkin perubahannya hanya beberapa field saja, misalkan field yang di returnkan apa saja misalkan, dan itu pun juga prosesnya hanya itu aja, nggak mungkin ada perubahan. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan yang terakhir tadi. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi yang tadinya mock endpoint, maka nanti kita ganti apa namanya? Mohon maaf ini sebentar. Oke, jadi nanti ini akan menggantikan apa namanya proses-proses yang ini apa namanya proses-proses yang kemarin kita lakukan secara manual. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar. Oke, sebentar ini mic-nya siapa yang bocor ya? Oke, sorry. Oke, baik, ini contohnya ya, misalkan kita balik ke labnya. Oke, kita coba lihat dulu ini untuk step-step yang akan kita lakukan. Berikutnya, Cikini. Next station, Cikini. Oke.
Oke, ini sebentar, ini yang bocor siapa? Oke, ya. Oke, ini untuk yang konsolnya. Ini yang pertama seperti biasa kita akan gunakan Cloud9 sebagai cloud editor kita. Oke, dan kemudian nanti kita download apa namanya script yang diperlukan untuk aplikasi ini. Shoot GKD. Kalau dulu tadi habis. Oke, ini nanti kita akan coba untuk gini ya, apa namanya buka ke editornya dan kemudian nanti kita unzip kode programnya. Oke, kode program di sini nanti mungkin sama seperti kemarin, kita akan coba untuk implementasikan aplikasi berbasis apa namanya berbasis web seperti sebelumnya, tetapi untuk endpoint-nya kita tidak pakai yang mockup, tetapi menggunakan database Amazon DynamoDB yang sudah disediakan. Jadi kita akan ubah yang mockup endpoint dan sebagainya itu nanti dia akan digantikan langsung dengan AWS Lambda. Nah, sama ini tadi seperti yang saya sampaikan, ini nggak cocok untuk ini apa namanya tidak cocok untuk aplikasi yang sangat kompleks. Nah, kita hanya cocok untuk beberapa fungsi spesifik. Nah, contohnya apa? Di sini misalkan kayak get all product misalkan. Ya, proses get product yang nanti dia akan mereturnkan data dari tabel products. Nah, sesimpel itu. Kemudian juga untuk yang create report, ini kan berarti kita akan panggil khusus create report. Misalkan kita melakukan query ke tabel, terus mereturnkan hasil query-nya. Nah, sudah selesai seperti itu. Nah, ini sebenarnya bisa dicapai juga, misalkan kalau kita punya aplikasi berbasis kontainer, misalkan bisa juga kita gunakan. Tetapi karena di sini fungsinya sangat sederhana dan sebetulnya nggak perlu kontainer pun bisa, ya kita bisa ganti dengan menggunakan AWS Lambda, seperti itu. Oke, jadi justru ini pertanyaannya apakah cocok untuk aplikasi yang sangat kompleks? Ya, sebetulnya tidak, justru sebaliknya. Jadi untuk aplikasi yang bisa dibangun menggunakan Lambda ini tentunya aplikasi yang sangat spesifik yang bisa langsung kita gunakan. Tuh, sorry, sebentar, oke. Kita sambil nunggu jalan, mungkin kita coba overview dulu ini. Oke, jadi nanti seperti biasa kita akan download si kode programnya, kemudian nanti berikutnya kita akan ya install foto dan sebagainya, dan nanti kita tinggal ganti API-nya. Jadi di sini nanti untuk API gateway tetap kita koneksikan sama seperti kayak step yang sebelumnya. Oke, nanti tinggal kita ganti saja dengan alamat API yang sudah disediakan. Oke, sehingga nanti kita akan bisa dapatkan model API-nya seperti ini. Oke, jadi pada dasarnya untuk task 1 kita akan menjalankan apa namanya lab 6 yang sebelumnya kemarin. Oke, ini API Gateway enggak gratis ya. Ini untuk API Gateway ada, kalau misalkan bingung ini layanannya itu berbayar atau enggak, tinggal ini aja googling nama layanannya, spasi pricing. Itu pasti nanti keluar apa namanya daftar biayanya berapa. Seperti itu. Jadi ada contohnya kemarin saya juga sudah kita sampaikan ini untuk pemanggilan dan sebagainya itu ada sendiri biayanya. Kalau misalnya ada caching dan sebagainya juga ada sendiri, seperti itu. Oke, nah ini sudah jalan harusnya sebentar. Yang di sisi terminalnya nanti kita download terlebih dahulu.
kode programnya, kemudian kita unzip sama seperti biasa dan install dan sebagainya. Oke, ini saya nggak tahu, ini dari tempat saya nggak tahu, ini yang si Cloud9-nya agak lambat diakses. Oke. Oke, kemudian kalau sudah kita unzip ya, ini cuma mempersiapkan kode program sama seperti di lab yang sebelumnya. Oke, kemudian nanti kita akan konfirmasi ini versi fotonya sudah sesuai dan oke, kemudian nanti berikutnya kita akan coba cek skripnya itu apa yang dilakukan. Oke, secara umum ini sama, ini nanti setelah selesai terinstall semua, kita akan cari file index.html di dalam Amazon S3 package-nya, kemudian kita cek itu URL-nya di mana. Seharusnya kalau dari lab-nya itu sudah tersetting, dia permission-nya itu bisa open to public, nanti bisa kita gunakan. Dan oke, ini valid IP address seperti biasa, kita cek di what's my IP. Kemudian kita jadikan ini ya, apa namanya, alamat IP-nya ke sini. Nah, ini nanti akan dijadikan setup di dalam package di Amazon S3-nya. Oke, nah ini termasuk dia bikin script untuk nambahkan apa namanya, nambahkan data-data ini. Ini pastinya nanti dia sudah terhubung dengan aplikasi DynamoDB dan sebagainya. Ya, jadi setup yang kita lakukan di sini dia setup semua resources yang kita butuhkan. Oke, jadi nanti kalau misalkan kita tadi butuh untuk apa namanya, untuk S3 package itu juga sudah dibuatkan. Kemudian untuk DynamoDB dan sebagainya ini juga sudah dibuatkan juga. Kalau kita perhatikan di sini. Oke, nah kita bisa tes misalkan di Amazon S3. Harusnya sudah tersedia package tersendiri. Kemudian kita juga bisa cek yang di DynamoDB-nya itu juga harusnya nanti tersedia ini apa namanya, tabel ataupun database DynamoDB yang kita gunakan untuk lab ini. Nah, ini contohnya, ini untuk package yang sudah kita dapatkan. Nah, yang kita perlukan hanya yang ini, file index.html. Ini ada objek URL-nya, ini yang nanti akan kita buka. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Oke, nah kemudian nanti di dalam sini kita akan apa namanya, lihat ini file index.html-nya dan nantinya ini adalah website yang tadi berhasil di setup ya pada saat kita melakukan instalasi source code pertama kali. Kemudian kita juga bisa lihat di DynamoDB. Nah, ini juga sudah ada tabel yang sudah di provision sama script tadi.
Oke, jadi ini secara setup di database, di aplikasinya sudah lengkap. Nah, kita bisa lakukan untuk step yang berikutnya. Oke, jadi kita sudah lakukan ini, konfirmasi bahwa sudah bisa diakses URL-nya. Kemudian juga untuk DynamoDB, tadi kita bisa lihat ini sudah terbentuk DynamoDB-nya, misalkan seperti ini. Dan juga ada index. Nah, ini dia ada spesial ini ya, global secondary index-nya juga sudah dibuat dengan benar. Oke, kemudian yang terakhir kita perlu melihat yang API gateway-nya. Jadi di sini kita juga perlu cek di API gateway ini apakah endpoint dari products API itu sudah terdeploy atau belum. Nah, ini seharusnya sudah terdeploy semua ya. Jadi ini sebetulnya kita melakukan kembali lab yang sebelumnya, tetapi dibantu dengan script yang sudah disediakan oleh AWS tadi. Jadi kita nggak perlu lakukan step by step sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan sudah terpenuhi semua, maka kita bisa lanjut ke sini. Ini untuk yang API kita cek di stages-nya, kemudian kita pilih yang stage ini apa namanya, yang stage production. Nah, ini nanti kita akan gunakan URL ini sebagai endpoint dari API-nya. Oke, nah di sini kita akan update config websites config.js ini dari si Cloud9-nya di resources ya. Kemudian ada website, ada config.js. Nah, ini kita akan ganti API gateway base URL string-nya dengan alamat endpoint dari production tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini nanti akan kita update untuk setup dari aplikasinya. Nah, jadi nanti aplikasi tetap akan di backup sama API gateway, tetapi yang di belakang API gateway-nya itu nanti adalah si Lambda function, jadi bukan statis seperti yang kemarin. Oke, kalau sudah ini setelah kita ganti, maka berikutnya nanti kita akan ubah ini config yang ada di file Python 3 _config.py. Ini berarti yang di sini. Oke, ini ini untuk teman-teman mungkin kalau yang bingung, coba ini kita hati-hati membacanya di petunjuknya. Di sini yang dilakukan itu adalah kita mau mengupdate buckets-nya. Nah, di sini you must replace FM1 ini FFI1 ini dengan nama buckets-nya. Nah, sehingga nanti kalau buckets itu pasti kaitannya sama AWS S3 di sini. Nama package-nya itu adalah ini. Atau kalau misalkan tidak mau susah-susah, kita juga bisa misalkan dari sini. Ini AWS S3 LS. Ini berarti kita akan mencari atau mendata ya semua bucket yang ada di dalam akun kita. Tinggal di copy dan kita tambahkan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang step 12. Kalau sudah selesai, maka kita akan coba jalankan script ini. Itu seperti ini ya kodenya. Nanti bisa langsung kita jalankan dari Cloud9. Oke, ini contohnya update ya config scriptnya tadi, sehingga nanti kalau kita lihat di sini itu dia sebetulnya melakukan ini sebentar.
Dia akan copy file ini, nanti dia akan melakukan upload file config.js nanti ke dalam si aplikasi yang ada di dalam package yang tadi. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa diharapkan ini. Sebentar, ini kita cek dulu di inspection ya. Ini kita pastikan setelah kita melakukan setup tadi. Nah, ini dia masih menggunakan data dari file JSON statis. Nah, setelah kita selesai melakukan update config tadi, ini harusnya dia sudah connect dengan endpoint API-nya. Tapi endpoint API-nya masih statis ya, masih mengembalikan data secara langsung, tetapi harusnya dipastikan dia ini nanti dia berubah. Nah, ini datanya itu berasal dari API gateway seperti ini. Kalau ada error yang di bawah ini tidak usah dihiraukan. Di sini ini basic aja, untuk course-nya memang belum disetting, jadi tidak masalah. Yang penting si datanya sekarang itu sudah disuplai dari API di sini. Oke, nah kalau sudah benar maka kita bisa lanjut ke step yang ini. Step 13 sudah ya selesai. Tadi kita kita akses ulang websitenya untuk memastikan bahwa ini sudah berhasil di-update. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengubah yang ini. Saya coba scroll ke bawah sedikit. Nah, kita akan ubah di sini yang sebelumnya itu mock endpoint. Nah, ini kita ubah menggunakan AWS Lambda seperti itu. Oke, jadi ini mungkin saya sampaikan kembali. Jadi Lambda itu sebetulnya hanya bisa menghandle sebuah proses yang sangat spesifik dan jelas ya. Jadi nggak bisa digunakan sebagai pengganti aplikasi secara keseluruhan. Jadi yang cocok dipakai untuk Lambda itu adalah sebuah operasi yang memang sangat spesifik dan ya cuman seperti itu, nggak ada ini ya tidak ada sesuatu representasi yang berbeda. Contoh apa? Misalnya get all products, ya sudah, get all products itu adalah proses untuk Kenapa sih mati? Mati dodol. Mati sih. Hah? Emang wifi-nya mati? Coba di nyalain ulang.
emang mati ya? Tuh, beneran. Oh, sekarang tanggal berapa sih? Ah, brengsek sekali. Ini mati ya?